Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita akan melanjutkan pada penyelesaian sengketa atau mata kuliah hukum penyelesaian sengketa. Nah, untuk kita ketahui penyelesaian sengketa ini biasanya lebih cenderung ke arah hukum bisnis ya, walaupun di lain sisi juga berkaitan dengan hukum keluarga dalam hukum perkawinan dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membahas itu berkaitan dengan sengketa bisnis. Nah, apa itu sengketa bisnis? Jadi di antara pengertian bisnis itu sendiri ada bisnis itu dilakukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha itu mempunyai suatu wadah disebut dengan perusahaan. Perusahaan itu seperti ciri-cirinya untuk mengejar keuntungan, dilakukan terang-terangan, dilakukan terus-menerus, dan di situ ada perniagaan ya, perniagaan yang diperdagangkan. Nah, untuk kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis itu tentunya mempunyai nilai nominal ya, atau dikategorikan sebagai ada nilai uang ya, yang di situ disebut dengan bisnis atau berupa keuntungan atau laba. Nah, apa saja yang berkaitan dengan sengketa bisnis? Nah, sengketa bisnis itu munculnya itu karena perbedaan penafsiran dalam suatu kontrak ya awalnya. Nah, di antara para pihak itu ada permasalahan persepsi dalam hal penafsiran kontrak, sehingga timbullah suatu permasalahan dan akan meruncing dan akan mengakibatkan kalau berlarut-larut menjadi sengketa. Nah, selanjutnya yaitu apa itu sengketa bisnis, yaitu pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan prestasi yang dijanjikan dalam suatu perjanjian. Nah, jika hal itu terjadi, tentunya pihak yang merasa dirugikan itu akan melakukan upaya penuntutan, baik itu secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Bahkan tidak jarang itu bisa diajukan ke pengadilan dalam hukum acara perdata, atau juga dalam sengketa bisnis bisa diajukan ke mahkamah arbitrase. Nah, apalagi yang berkaitan dengan sengketa bisnis yaitu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu bisa saja terjadi dalam sengketa bisnis. Nah, kaitannya kenapa, apa sih yang menyebabkan kontrak itu tidak sesuai dilakukan oleh pihak satu yang lainnya? Itu disebabkan karena adanya cedera janji atau wan prestasi yang pertama. Yang kedua yaitu keadaan memaksa atau force majeure, yaitu kadang-kadang bisa menjadi pemicu timbulnya wan prestasi dan force majeure. Terima kasih.